Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi bersama saya Mawadah dengan NIM C1C019011 dengan dosen pengampu Bapak Wirmi Eka Putra SEMSI, yang mana pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai analisis tren. Oke, baik teman-teman. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama. Sebelum kita mengetahui tentang analisis tren, yang mana analisis tren ini merupakan bagian dari ramalan penjualan, ada baiknya kita mengetahui mengenai definisi ramalan penjualan. Ramalan penjualan ini merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui seberapa besar permintaan terhadap produk yang ditawarkan oleh bisnis kita. Nah, kita lanjut ke definisi tren. Nah, tren ini teman-teman merupakan suatu gerakan atau kecenderungan. Jadi tren ini sering disebut dengan kecenderungan. Nah, kecenderungan ini naik atau turun dalam jangka yang panjang yang diperoleh dari rata-rata perubahan waktu ke waktu. Kemudian selain definisi tren, kita juga bahas lengkap mengenai definisi analisis tren. Analisis tren merupakan suatu metode analisis statistika yang ditujukan untuk melakukan suatu estimasi atau peramalan pada masa yang akan datang. Untuk melakukan peramalan dengan baik, maka dibutuhkan berbagai macam informasi data yang cukup banyak dan diamati dalam periode waktu yang relatif cukup panjang. Kemudian kita bahas mengenai metode analisis tren. Ada 3 metode analisis tren. Yang pertama itu metode garis tren secara bebas. Metode ini menggambarkan tren dengan metode bebas. Dengan mengamati sebaran data, bisa diketahui kecenderungan garis tren dari pola data tersebut. Nah, tentu saja data atau cara ini hasilnya kurang bisa dipertanggungjawabkan. Kelebihan metode ini karena ia sangat sederhana dalam proses pembuatannya. Kelemahannya itu dalam menarik garis tren dari sebaran data sangat subjektif, sehingga hasil dari metode ini kurang bisa dipertanggungjawabkan. Yang kedua itu ada metode tren dengan metode setengah rata-rata. Nah, metode ini bagaimana tren itu bergerak membuat tren garis dengan cara menjadi rata-rata kelompok. Cara ini berusaha menghilangkan subjektivitas seperti pada metode bebas. Kemudian yang ketiga itu metode tren kuadrat terkecil. Garis tren dalam metode ini diperoleh dengan cara menentukan persamaan garis yang mempunyai jumlah terkecil dari kuadrat selisih data asli dengan data pada garis tren. Kemudian kita masuk ke dalam kegunaan analisis tren. Yang pertama itu ada perencanaan. Adanya perencanaan terpadu. Anggaran perusahaan dapat digunakan sebagai alat untuk merumuskan rencana perusahaan akibat adanya analisis tren tersebut. Yang kedua itu menjadi pedoman. Nah, pedoman ini bagaimana perusahaan dapat melakukan pelaksanaannya dengan baik. Anggaran dapat memberikan pedoman yang berguna bagi manajemen puncak maupun manajemen menengah. Yang ketiga itu organisasi atau koordinasi. Nah, sebagai alat pengkoordinasian kerja, penganggaran juga dapat memperbaiki koordinasi kerja perusahaan. Sistem anggaran memberikan ilustrasi operasi perusahaan secara keseluruhan. Oleh karena itu, sistem anggaran memungkinkan para manajer divisi untuk melihat hubungan antar bagian. Kemudian
sebagai fungsi pengawasan. Nah, anggaran memerlukan serangkaian standar prestasi atau target yang bisa dibandingkan dengan realisasinya sehingga pelaksanaan setiap aktivitas dapat dinilai kinerjanya. Kemudian sebagai evaluasi. Evaluasi ini bagaimana anggaran itu disusun dengan baik, menerapkan standar yang akan memperoleh atau memberikan pedoman bagi perbaikan operasi perusahaan dalam menentukan langkah-langkah yang ditempuh agar pekerjaan bisa diselesaikan dengan cara yang baik. Oke teman-teman, itu tadi penjelasan saya mengenai analisis tren. Semoga video ini dapat bermanfaat dan saya mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam pembuatan video ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.